Semakin kamu peka, semakin halus bahasanya. Semakin kamu keras kepala, semakin keras pukulannya. Dan bagi orang yang hidup dengan egonya, semesta akan mengajar dengan badai. Sedangkan bagi mereka yang hidup dalam ketidaktahuan, semesta mengajarnya dengan pengulangan tanpa akhir. Apa jadinya jika hidupmu selama ini sebenarnya adalah sebuah buku raksasa yang sedang terbuka, dan kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang membacanya? Setiap detak jantungmu adalah titik koma. Setiap peristiwa yang mengubah hidupmu adalah pergantian bab. Dan setiap orang yang kamu temui adalah sebuah kata kerja. Dan setiap rasa sakit atau sukacita adalah tinta yang membentuk ceritanya. Dan kita hidup di dalam kitab terbesar yang pernah ada, tapi kebanyakan dari kita buta huruf di hadapannya. Salam Sang Sejati. Alam semesta adalah kitab yang selalu terbuka, tapi ini bukanlah kitab biasa. Kamu tidak bisa membacanya dengan matamu. Kamu hanya bisa memahaminya dengan kesadaranmu. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Halaman-halamannya tidak ditulis dengan huruf, tapi dengan tanda, dengan peristiwa, dengan gerak dan diam. Setiap hembusan angin adalah ayat-ayatnya. Setiap bintang adalah tanda bacanya. Setiap pasang surut perasaan di dalam dirimu adalah bab yang terus berubah-ubah. Dan setiap kejadian, sekecil apapun, semuanya adalah paragraf yang dirancang khusus untuk menyadarkanmu. Tapi ternyata kebanyakan dari kita itu punya kebiasaan yang aneh. Kita lebih memilih kitab yang sudah tertutup rapi. Kita sibuk menghafal teori, dogma, dan aturan-aturannya, huruf-huruf mati, daripada memahami makna hidup yang sedang berlangsung nyata di depan mata kita. Kita mencari jawaban di tempat lain, sementara kitab pertama dan terbesar justru kita abaikan. Inilah rahasia yang tak terucap. Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Matahari tidak pernah terlambat. Bulan tidak pernah salah jalur. Gelombang laut tidak pernah ragu-ragu. Tidak ada satu debu pun yang bergerak tanpa maksudnya. Semua ini berjalan dengan presisi yang luar biasa. Dan presisi itu adalah bahasanya. Sebuah bahasa yang tidak bisa kamu dengar dengan telingamu, tapi hanya bisa kamu rasakan dengan jiwa yang terbuka. Inilah sebabnya, saat kamu bingung, berhentilah dan lihatlah alam. Saat kamu gelisah, diamlah dan dengarkan heningmu. Saat kamu kehilangan arah, perhatikan gerak peristiwa di sekelilingmu. Karena semuanya sedang berbicara kepadamu. Masalahnya, telingamu terlalu penuh oleh suara pikiranmu sendiri. Orang-orang bijak menyebut alam sebagai guru tanpa suara. Mereka benar. Alam tidak mengajar dengan kata-kata. Ia mengajar dengan pengalaman, dengan hukum sebab akibatnya, sunnatullah, dengan rasa getir dan manis yang harus kamu kecap sendiri. Setiap kali kamu jatuh, itu bukanlah hukuman. Itu adalah satu halaman dari kitab semesta yang sedang menunjukkan, lihat, di sini letak kelemahanmu. Bacalah
Setiap kali kamu diberi sesuatu yang justru kamu takutkan, itu adalah ayat yang berkata, inilah yang belum kamu pahami, pelajarilah. Dan ketika kamu kehilangan apa yang kamu cintai, kitab itu pun sedang memaksamu untuk membuka bab baru. Coba pahami bahwa yang pergi hanyalah hurufnya, yang tinggal adalah maknanya. Alam semesta tidak pernah kejam. Kitalah yang belum bisa membaca dan mencerna isinya. Dan ini rahasia yang jarang disadari. Kitab semesta ini hidup. Ia bukan teks mati. Ia adalah kesadaran besar yang merespon setiap pembacanya. Ia berubah sesuai dengan caramu membacanya. Semakin kamu peka, semakin halus bahasanya. Semakin kamu keras kepala, semakin keras pukulannya. Dan bagi orang yang hidup dengan egonya, semesta mengajar dengan badai. Bagi yang hidup dalam ketidaktahuan, semesta akan mengajarkannya dengan pengulangan tanpa akhir. Bagi yang mulai sadar, semesta mengajarnya dengan bisikan halus. Dan bagi yang benar-benar telah terbuka, semesta tidak lagi mengajar, ia bersatu dengan dirimu. Karena di titik ini, kamu tidak lagi membaca semesta dari luar. Kamu telah membacanya dari dalam dirimu sendiri. Karena kamu akhirnya paham, peristiwa di luar hanyalah pantulan dari gerak batinmu. Kalau hatimu kacau, dunia pun terasa kacau. Ketika batinmu jernih, dunia pun ikut tenang. Bukan semesta yang berubah, kamulah yang akhirnya melihat siapa dirimu melalui cermin raksasa yang bernama kehidupan. Lalu bagaimana cara kamu membaca, menentukan duniamu? Saudaraku, sang sejati, setiap orang yang membaca kitab ini dengan kosakata kesadarannya masing-masing, hati yang gelap, ia akan membaca dunia sebagai ancaman. Hati yang sempit, ia akan membaca dunia sebagai kompetisi. Hati yang terluka, ia akan membaca dunia sebagai penderitaan. Hati yang jernih, ia akan membaca dunia sebagai kurung. Sedangkan hati yang telah melampaui diri, ia akan melihat dunia sebagai dirinya sendiri. Di titik tertentu, kamu akan tersadarkan. Doa yang tidak dikabulkan bukanlah karena Tuhan tidak mendengarnya, tapi karena halaman hidupmu sedang berada di bab yang berbeda. Permintaanmu tidak cocok dengan pelajaran yang harus kamu jalani sekarang. Ego menginginkan sesuatu, tapi jiwamu sedang belajar hal yang lain. Dan semesta tidak pernah salah halaman. Saat kamu merasa ditahan, itu karena kamu sedang membaca paragraf yang harus benar-benar kamu mengerti sebelum melangkah ke bab berikutnya. Lihatlah hidupmu sekarang. Lihatlah pola yang terus berulang. Lihatlah orang-orang yang datang dan pergi. Mereka bukan kebetulan. Mereka adalah huruf-huruf yang dengan sengaja menyusun perjalanan hidupmu. Semua yang hadir adalah ayat-ayatnya, dan semua yang pergi adalah pelajarannya, dan semua yang tinggal adalah kebenarannya. Dan ketika kesadaranmu terbuka lebar, kamu akan sampai pada kenyataan yang menggetarkan bahwa kitab semesta ini sedang membawamu pulang, bukan ke tempat lain, tapi kepada dirimu yang sebenarnya. Setelah kamu lelah berlari, bosan bertanya, muak mengejar sesuatu yang tak pernah mengisi kekosongan,
kamu akan sampai pada titik yang tak terhindarkan. Seluruh perjalananmu selama ini bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan masuk. Alam semesta hanyalah sebatas panggung, sedangkan peristiwa hanyalah sebatas dialog, dan orang-orang hanyalah aktor, sedangkan kamu adalah pembaca sekaligus pemeran utamanya. Semesta tidak pernah menyuruhmu tunduk. Ia hanya memintamu melihat dengan kesadaran, bukan melihat dunia, tapi melihat siapa dirimu di dalam duniamu itu. Selama kamu masih menyalahkan keadaan, kamu belum benar-benar membaca. Selama kamu masih memusuhi hidup, kamu belum benar-benar memahami. Selama kamu masih merasa bahwa semesta melawanmu, kamu belum mengenali bahasanya yang sunyi. Dan saat kamu benar-benar berhenti, disitulah halaman paling penting akan terbuka. Kamu akan melihat yang dulu terasa berat menjadi pelajaran, yang dulu terasa hancur jadi petunjuk jalan, yang dulu terasa seperti musuh menjadi guru, yang dulu terasa seperti kehilangan menjadi pembuka ruang baru. Semesta tidak pernah berniat menyakitimu. Ia hanya ingin memecahkan dinding-dinding dalam dirimu agar yang sejati bisa keluar. Karena membaca kitab semesta bukan sekedar memahami hidup. Itu adalah proses menganalisis siapa yang sedang hidup melalui dirimu. Jika kamu benar-benar paham maksud pada video sang sejati ini, kamu akan mengerti bahwa alam semesta bukan di luar. Semesta tidak terpisah. Semesta adalah dirimu sendiri yang dihamparkan sebesar mungkin agar kamu bisa melihatnya dengan jelas. Maka mulai sekarang, berhentilah berjalan dengan mata tertutup. Berhentilah mengharapkan jawaban dari luar. Kitab itu sudah ada, sudah terbuka, berdenyut di sekelilingmu dan dalam dirimu. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Beranikah kamu membaca dirimu sendiri? Ataukah kamu memilih hidup tanpa pernah membuka halamanmu tersebut? Dan semesta akan terus menunggumu dengan sabar dan sunyi. Demikianlah, salam